Ketika Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, ulama ahli fikih, meninggal dunia, sebagian sahabatnya merasa sangat sedih. Ada dari sahabatnya yang mimpi bertemu dengannya dan melihatnya dalam keadaan yang baik. Sahabatnya itu berkata, "Wahai saudaraku, aku telah melihatmu dalam keadaan yang membuatku senang. Lalu apa yang terjadi dengan Hasan?" Muhammad bin Sirin menjawab, "Ia diangkat 70 derajat di atasku." Sahabatnya bertanya, "Mengapa bisa seperti itu? Padahal aku melihat engkau lebih utama darinya." Muhammad bin Sirin menjawab, "Hal itu karena kesedihan yang terus-menerus menimpanya." Sholih bin Bashir berkata, "Ketika Ato As-Salimi, seorang tabi'in yang mulia, meninggal dunia, aku mimpi bertemu dengannya. Aku berkata kepadanya, 'Wahai Abu Muhammad,' panggilan Ato As-Salimi, 'bukankah engkau sudah meninggal dunia?' Ia menjawab, 'Ya.' Aku kembali tanya, 'Apa yang engkau tuju setelah kematian?' Ia menjawab, 'Demi Allah, aku menuju pada kebaikan yang banyak dan Tuhanku yang Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri.' Aku berkata, 'Demi Allah, engkau telah merasakan kesusahan yang panjang sewaktu di dunia.' Maka ia pun tersenyum seraya berkata, 'Demi Allah, keadaan itu telah mengantarkan aku pada istirahat panjang dan kesenangan yang tiada henti.' Aku kembali bertanya, 'Di mana kedudukanmu?' Ia menjawab, 'Bersama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.' Abu Ja'far As-Saqo berkata, "Aku mimpi bertemu Bishr bin Harits, seorang sufi, setelah ia meninggal. Aku bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Nasr,' panggilan Bishr bin Harits, 'apa yang diperbuat Allah terhadap dirimu?' Ia menjawab, 'Allah menyayangiku dan merahmatiku. Dia juga berfirman kepadaku, "Wahai Bishr, sekiranya engkau bersujud kepadaku di atas bara api, engkau belum memenuhi rasa syukur atas apa yang aku masukkan ke dalam hati para hambaku. Lalu Allah memperkenankan aku untuk memasuki separuh surga. Aku pun segera masuk ke sana dari manapun yang aku kehendaki dan Dia berjanji untuk mengampuni dosa orang-orang yang mengiringi jenazahku." Aku bertanya, "Bagaimana yang dilakukan Abu Nasr At-Tamar?" Ia menjawab, "Ia berada di atas semua manusia karena kesabarannya menerima cobaan yang dialami dan kemiskinannya." Abu Bakar At-Taimi berkata bahwa Humaid At-Tawil, seorang perawi hadis, telah menceritakan kepadanya. Ia berkata, "Kami pergi ke tempat Ar-Robi pada masanya. Kami berangkat pada malam Jumat agar bisa melaksanakan salat Jumat pada pagi harinya. Selanjutnya, kami melewati pemakaman. Kami pun masuk ke dalam dan pada saat itu kami melihat ada jenazah yang sedang akan dimasukkan ke liang lahat. Aku berpikir untuk mencari pahala dengan mensolati jenazah itu. Aku pun segera mendekati makam itu dan sholat 2 rakaat dengan ringan tanpa memanjangkannya. Setelah itu, aku mengantuk hingga tertidur di atas makam. Dalam tidurku, aku bermimpi bertemu dengan penghuni makam itu. Ia berkata kepadaku, 'Bukankah engkau telah sholat 2 rakaat tanpa ingin memanjangkannya?' Aku jawab, 'Ya, memang begitu.' Ia berkata, 'Kalian bisa beramal, sedangkan kami tidak bisa beramal. Seandainya aku bisa melakukan sholat 2 rakaat seperti sholat yang engkau lakukan, hal itu lebih aku sukai daripada dunia dengan segala isinya.' Aku bertanya, 'Siapakah orang-orang yang ada di dalam makam itu?' Ia menjawab, 'Mereka adalah orang-orang Muslim dan mereka semua mendapatkan kebaikan.' Aku bertanya, 'Siapakah di antara mereka yang paling mulia?' Ia menunjukkan satu makam lalu aku berkata dalam hati, 'Ya Allah, keluarkanlah orang yang ada di makam itu agar aku dapat berbicara dengannya.' Ternyata, orang yang ada di dalam makam itu benar-benar keluar. Orangnya masih muda. Aku bertanya,
benarkah engkau orang yang paling mulia di tempat ini? Ia menjawab, mereka yang berkata seperti itu. Aku bertanya, mengapa engkau mendapatkan kemuliaan itu? Demi Allah, jika dilihat dari usiamu tidak memungkinkan untuk mendapatkan kemuliaan itu. Apakah engkau mendapatkannya karena sering menunaikan ibadah haji dan umrah, jihad di jalan Allah, dan banyak beramal? Ia menjawab, aku sering mendapat musibah lalu aku dianugerahi kesabaran untuk menghadapi berbagai musibah itu. Karena itulah, aku dapat mengungguli mereka. Dikutip dari terjemahan kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim al-Jauziyah.